Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di halaman BTC Beteng Trade Center, yaitu mall tekstil yang ada di sebelah timur dari Pasar Klewer Solo. Hanya saja kali ini, sore hari ini, Liberty tidak akan berbelanja baik itu tekstil ataupun barang lainnya, melainkan Liberty akan melakukan ziarah kubur ke makam Raden Pabilan. Raden Pabilan ini adalah putra dari Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang merupakan abdi kinasih dari Raja Kasultanan Pajang Joko Tingkir. Ini kembali melanjutkan ceritanya, sejarahnya tentang Raden Pabilan yang pada saat itu kedapatan telah melakukan sesuatu yang tidak terpuji terhadap salah satu putri dari dari Kasultanan Pajang Joko Tingkir. Akhirnya pada saat itu Raden Pabilan dipenggal, dibunuh, langsung dilarung atau dihanyutkan dari Sungai Brojo Pajang, Sungai Jenes Lawen, akhirnya sampai ke Kampung Batangan ini. Nah, ini Liberty akan menuju ke makam beliau. Nah, ini salah satu cungkup. Di bawah cungkup ini bersemayam jasad beliau Raden Pabilan. Raden Pabilan sendiri merupakan salah satu putra dari Tumenggung Mayang yang terkenal akan ketampanannya, sehingga banyak wanita-wanita, baik itu wanita muda, ibu rumah tangga, mereka gandrung terhadap ketampanan Raden Pabilan ini. Raden Pabilan sendiri begitu bisa masuk dan melakukan perselingkuhan dengan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, putri dari Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Akhirnya dibunuhlah Raden Pabilan dan dihanyutkan ke sungai dari Brojo, Jenes Lawean, hingga sekarang sampai di Kampung Batangan ini. Kali ini Liberty akan melihat langsung makam dari Raden Pabilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimah, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini makam dari Raden Pabilan yang ada di pusat pertokoan Beteng BTC Beteng Trade Center, atau namanya Beteng apa? Beteng Trade Center. Di sini itu semacam untuk perbelanjaan. Nah, ini makam beliau, pusara makam dari Raden Pabilan yang hanya terbuat dari bongkahan-bongkahan kayu jati berukuran besar. Nah, pada saat itu ketika dilarung dari Kasultanan Pajang hingga sampai akhirnya mendekati Bengawan Solo, saat mau dilarung lagi, dihanyutkan oleh beliau Ki Ageng Solo agar bisa masuk ke Bengawan Solo dan langsung selanjutnya bisa sampai ke lautan. Hanya saja beberapa kali digerakkan, dilarung atau agar hanyut, ternyata tidak bisa hanyut, bahkan kembali ke tempatnya semula atau nyangkrah, sehingga akhirnya tempatnya nyangkrah ini sekarang dikenal sebagai Kampung Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Ya, ini diberi semacam kelambu. Untuk lebih jelasnya, kali ini Liberty langsung melakukan ziarah makam ke
tempat pusara dari Raden Pabilan ini. Selanjutnya setelah dilarung hingga sampai lampu baterai. Nah, ini kebetulan suasananya cukup gelap sekali karena berada di Cungkup, dan kebetulan Cungkup ini berada di sekitar pusat perbelanjaan atau Beteng Trade Center. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayu ini usianya udah ratusan tahun ini. Nah, pasalnya ini zaman abad 15. Jadi begitu kedapatan Raden Pabilan ini melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya, atau melakukan hubungan zina dengan salah satu putri Sultan Hadiwijaya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, yang makamnya ada di Tegal Keputren Pajang. Kalau Raden Pabilan sendiri makamnya ada di pusat perbelanjaan BTC Beteng Trade Center, ini ada di Kampung Batangan, Pasar Kliwo, Solo. Disebut Batangan berkaitan dengan jasad dari beliau Raden Pabilan ini. Ketika dilarung sampai beberapa kali oleh Ki Ageng Solo, akhirnya kembali sampai 3 kali. Akhirnya Raden Pabilan ini melalui mimpi yang dilakukan oleh beliau Ki Ageng Solo, akhirnya mimpi itu menyatakan bahwa dia minta dimakamkan seperti manusia pada umumnya. Akhirnya oleh Ki Ageng Solo tersebut langsung dimakamkan di sini. Saat itu belum dikenal sebagai kampung Batangan. Lah, dari Ki Ageng Solo sendiri merasa hanya menguburkan jasad seorang yang tidak dikenal. Akhirnya beliau Ki Ageng Solo menyebutnya alih-alih menguburkan jenazah batang atau bangke, karena tidak dikenal namanya. Akhirnya batang itu bahasa Jawa yang bermakna bangke. Akhirnya kampung ini dari keberadaan tersebut disebutlah Kampung Batangan. Nah, ini makam yang usianya sudah ratusan tahun, tapi kondisinya masih utuh. Artinya kayu jati berukuran besar balok-balok ini, sekalipun ada beberapa bagian yang sudah mulai keropos, namun kondisinya masih bagus. Ini pusara makam Raden Pabilan, putra dari Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang adalah prajurit kesayangan dari Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir, Sultan Pajang, Sultan Kerajaan Pajang. Lah, karena ada sesuatu terjadi perselingkuhan, sebenarnya bukan perselingkuh, karena kan mereka masih muda-muda, masih tampan dan cantik-cantik. Akhirnya terjadilah perzinaan. Dari perzinaan di dalam istana tersebut, begitu diketahui oleh prajurit dari Keraton Pajang yang langsung dilaporkan oleh rajanya Sang Joko Tingkir, dibunuhlah, dipenggalah leher dari Raden Pabilan ini dan langsung dihanyutkan, dilarung dari Sungai Brojo Pajang yang ada di dekat Keraton Kesultanan Pajang hingga Sungai Jenes Lawean, kampung tertua di Kota Solo, hingga sampai sekarang di Kampung Batangan ini tidak kurang jaraknya sekitar 8-10 km. Akhirnya dimakamkan di Kampung Batangan, atau lebih tepatnya di area perdagangan BTC Beteng Trade Center. Nah, ini lokasinya di sini nih. Monggo kalau bagi pemirsa yang hendak ziarah sambil mengenang sejarah
kebesaran atau peninggalan dari Keraton Pajang, Kesultanan Pajang, bisa datang ke BTC, ke Beteng Trade Center, pertokoan atau mall yang ada di sebelah utara Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat ini, berziarah sekaligus mengenang sejarah dari Raden Pabilan. Nah, demikian liputan Liberty yang menyoal masalah pusara makam dari Raden Pabilan, putra dari Tumenggung Mayang yang dikenal sangat tampan sekali. Ditutupi selambu-selambu dimaksudkan agar senantiasa terjaga kebersihannya dan terawat akan kayu-kayu jati, bongkahan kayu jati yang berupa makam tersebut agar senantiasa awet, tidak dimakan oleh rayap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Simbol kebesaran dari mahkota Kesultanan Pajang pada saat itu. Ada semacam patung Durga ya ini ya, persis berada di bawah mahkota Pabilan, Raden Pabilan.